Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul untuk mengikuti perkuliahan ilmu kalam dalam keadaan sehat tanpa kurang satu apapun. Tak lupa juga sholawat serta salam tetap tercurahkan terhadap junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Bapak Ali Kartawinata selaku dosen pengampu mata kuliah ilmu kalam serta teman-teman kelas 2I Hukum Ekonomi Syariah yang berbahagia. Kami dari kelompok 3 kelas 2I Hukum Ekonomi Syariah pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan materi aliran Syiah. Sebelum beranjak ke materi, izinkanlah kami untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, Hismatul Maila dengan NIM 202111310. Yang kedua, Dewi Saptiani dengan NIM 202111319. Yang ketiga, Sylvia Margamukti dengan NIM 202111320. Yang keempat, Adam Aditya dengan NIM 202111325. Yang kelima, saya sendiri, Louis Jenny Melania Kusturi dengan NIM 201111326. Yang keenam, Nur Halimah Novita Putri dengan NIM 202111340. Langsung saja kita beranjak ke materi yang akan disampaikan oleh pemateri dari kelompok kami. Untuk yang pertama, kita akan membahas mengenai sejarah dari aliran Syiah terlebih dahulu. Dilihat dari sejarahnya, peristiwa Saqifah merupakan peristiwa yang identik dengan kemunculan Syiah. Hal ini berkaitan dengan dibaiatnya Abu Bakar. Terdapat sebagian kelompok yang tidak setuju karena menganggap hak kekuasaan Ali bin Abi Thalib dirampas. Sejarah mengungkapkan bahwa pada waktu itu umat Islam dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok Ansor yang mencalonkan Sa'ad bin Ubadah, golongan Muhajirin yang mencalonkan Abu Bakar, dan Bani Hashim mencalonkan Ali bin Abi Thalib. Hal tersebut merupakan cikal bakal lahirnya golongan Syiah. Apabila disandarkan pada penetapan istilah Syiah, kelompok yang menginginkan Ali bin Abi Thalib dan keturunannya menjadi khalifah, maka peristiwa di Saqifah Bani Sa'idah pada tahun 623 Masehi merupakan awal dari lahirnya golongan Syiah, yang juga sekaligus menjadi awal kekalahan mereka. Dalam sejarah lainnya, disebutkan bahwa lahirnya golongan Syiah saat pemerintahan Utsman bin Affan, kemudian berkembang saat masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, dan pada waktu itu disebut sebagai zaman terjadinya perang saudara kali pertama, serta sekaligus disebut zaman baru dalam sejarah perkembangan Syiah. Saat pemerintahan Ali bin Abi Thalib, beliau dibaiat oleh sebagian besar kaum muslimin. Terdapat beberapa orang yang tidak setuju dengan hal tersebut. Salah satunya yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan yang kala itu menjabat sebagai gubernur Syam dari keluarga Bani Umayyah. Muawiyah menuntut agar Ali menentukan dan menghukum para pembunuh Utsman terlebih dahulu, baru kemudian menjabat sebagai khalifah atau jabatan khalifah ditentukan. Selain itu, Muawiyah juga menuduh Ali terlibat dalam pembunuhan Utsman. Di sisi lain, Muawiyah juga memiliki ambisi tersembunyi, yaitu ingin menduduki tahta kekhalifahan. Kemudian, pecahlah perang antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abu Sufyan. Perang itu terjadi di lembah Siffin atau lembah Efrat, sehingga disebut sebagai perang Siffin. Saat perang tersebut, tentara Ali unggul dan berhasil mendesak tentara Muawiyah. Pada posisi yang terdesak, Muawiyah berbuat licik dengan menyuruh Amr bin al-Ash untuk mengangkat mushaf. Dengan diangkatnya mushaf ini, Ali menerima ajakan damai dari kubu Muawiyah. Namun keputusan Ali tersebut membuat sebagian para pengikut Ali merasa tidak puas dengan keputusan damai atau tahkim tersebut, karena mereka menganggap bahwa pasukan Ali sudah hampir memenangkan pertempuran tersebut.
Peristiwa tahkim ini tidak malah menyebabkan perdamaian antara dua belah pihak, namun memunculkan faksi-faksi di tubuh umat Islam menjadi 3 kelompok. Yang pertama, kelompok Syiah, yang mana kelompok ini berisi orang-orang yang memihak dan mendukung Ali bin Abi Thalib. Mereka menganggap bahwa hanya Ali dan keturunannya lah yang berhak menduduki kursi khalifah. Yang kedua, kelompok Khawarij, merupakan kumpulan dari orang-orang yang menentang Ali dan Muawiyah. Jadi golongan ini beranggapan bahwa tahkim menyalahi prinsip agama. Yang ketiga, kelompok Murji'ah, yaitu kelompok orang-orang yang menggabungkan diri pada salah satu pihak, baik Ali maupun Muawiyah, serta menyerahkan hukum pertengkaran tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian aliran Syiah. Kata Syiah berasal dari bahasa Arab dan bahasa Persia, ialah salah satu aliran atau mazhab dalam Islam. Syiah adalah bentuk pendek dari kalimat bersejarah Syiah Ali, artinya pengikut Ali. Kata Syiah secara bahasa berarti pengikut, pendukung, partai, atau kelompok Syiah dapat juga bermakna pembela dan pengikut seseorang atau setiap kaum yang berkumpul atas suatu perkara. Menurut istilah Syiah, pertama kali ditujukan pada para pengikut Ali, di antaranya Abu Dzar Al-Ghifari, Miqdad bin Al-Aswad, dan Ammar bin Yasir. Doktrin keagamaan dalam teologi Syiah. Doktrin ini terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama, imamah. Syiah imamiyah atau imamah dalam bentuk utama dari Syiisme, didukung oleh kelompok berhaluan moderat. Mereka adalah orang-orang yang menghindari cara-cara revolusioner untuk menjatuhkan Sunni yang sedang berkuasa. Doktrin imamiyah ini menurut Syiah dikemukakan oleh Nabi dalam Haji Wada di Ghadir Qum, yaitu suatu tempat antara Mekah dengan Madinah. Doktrin ini menyatakan apabila Ali adalah pengganti atau khalifah Nabi yang sah. Dan dalam pandangan Syiah, imam bukan hanya sekadar penguasa yang wajib untuk ditaati, namun ia merupakan satu-satunya wewenang dalam menafsirkan dan mengimplementasi hukum Tuhan. Yang kedua yaitu Mahdiisme. Mahdiisme dalam kaidah Syiah, kemunculan Imam Mahdi adalah permasalahan yang sudah pasti, persis dengan ungkapan akan munculnya Yaum al-Naud atau hari kiamat. Di antara tanda kemunculannya adalah apabila ketika bumi telah dipenuhi dengan kerusakan, kebobrokan, ketidakadilan, dan penindasan yang semakin merajalela. Kemunculan Al-Mahdi ini akan memenuhi bumi dengan keadilan dan persamaan hak dan penegakan moral. Yang ketiga ialah ismah. Doktrin ismah merupakan proses pengembangbiakan dari hadis Ghadir Qum. Ajaran ini berkenaan dengan prasyarat imamah yang menyatakan bahwa seorang imam sama sekali tidak dapat dicela. Sifat dan tindakan-tindakannya menempatkan ia di atas derajat orang-orang biasa. Kepercayaan dari kaum Syiah terhadap kemaksuman imam setingkat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kemaksumannya melebihi segala keraguan. Apabila diketahui bahwa seorang nabi telah membuat sesuatu pernyataan tertentu, maka tidak ada seorang pun yang dapat meragukan kejujurannya. Selanjutnya ialah doktrin keagamaan dalam teologi Syiah. Yang pertama yaitu taqiyah. Secara etimologi, kata taqiyah berasal dari bahasa Arab, dari akar kata wahayaki yang berarti melindungi dan menjaga. Dari terjemahan tersebut, maka praktek taqiyah diartikan sebagaimana dikatakan oleh Al-Tababai, bahwa taqiyah lebih tepat diartikan dengan seseorang yang menyembunyikan agamanya atau beberapa praktek tertentu dari agamanya dalam keadaan yang mungkin atau pasti akan menimbulkan bahaya sebagai akibat
dari tindakan-tindakan dari orang-orang yang menentang ajaran agama atau praktek-praktek keagamaan tertentu. Golongan Syiah dapat dikatakan sebagai golongan yang minoritas, yang dimana seringkali mengalami kecaman dan beberapa ancaman. Yang kedua ialah Marjaiyah. Marjaiyah yaitu berasal dari kata marja yang berarti tempat kembalinya sesuatu atau tempat kembali dalam persoalan-persoalan agama. Pada pandangan Syiah, kemunculan dari marja ini disebabkan oleh gaibnya Imam Mahdi. Konsep dari Marjaiyah ini ialah proses di mana perlimpahan tanggung jawab kepemimpinan kepada para fuqaha yang bersifat adil dan mempunyai kemampuan memimpin dari Imam Mahdi. Seseorang tidak boleh mengamalkan sebuah ajaran agama tanpa pemahaman didasarkan pengamalan sesuatu. Setiap hukum di dalam masyarakat senantiasa bertumpu kepada pendapat para ulama yang masih hidup. Dan jika seseorang merujuk kepada seorang ulama dan seluruh doktrin keagamaannya, kemudian jika terdapat salah satu kewajiban yang tidak dapat terpenuhi, maka akan batal keikutsertaannya, karena dalam Syiah tidak ada percampuran pandangan. Sekte-sekte Syiah. Syiah memiliki 3 sekte, yaitu Syiah Imamiyah, Syiah Zaidiyah, dan Syiah Ghulat. Syiah Imamiyah yaitu penamaan sekte tersebut diambil dari apa yang ditujukan oleh jumlah imam yang dipercayainya, yaitu 12 imam terakhir. Selain nama tersebut, sekte ini juga disebut dengan nama Jafariyah, karena sekte ini mereka menasabkan kepada ajaran-ajaran yang dikembangkan oleh Imam Muhammad Shadiq. Sekte ini dapat disebut juga dengan Imamiyah karena Ali bin Abi Thalib beserta keturunannya yang berhak menjadi imam. Perjalanan sejarah Syiah Imamiyah ini terpecah menjadi 2 sekte, yakni Syiah Ismailiyah dan Syiah Itsma Asy'ariyah. Terjadinya perpecahan ini setelah Imam Ja'far Muhammad Shadiq. Syiah Ismailiyah berpendapat bahwa imam yang ketujuh adalah jatuh pada Ismail dan inilah imam-imam yang nyata. Karena itu sekte ini disebut juga dengan Syiah Sabe'i. Sedangkan sekte Syiah Itsna Asy'ariyah berpendapat bahwa Ja'far Muhammad Shadiq tidak pernah menyerahkan jabatannya kepada putranya yang tertua yaitu Ismail, tetapi jabatannya itu diserahkan kepada Musa Al-Qadim. Yang kedua yaitu sekte Zaidiyah. Sekte Zaidiyah pada masa Ali bin Abi Thalib, Hasan bin Ali dan Husain Syiah tidak mengalami perpecahan, namun pada saat terjadi peristiwa Karbala dan tewasnya Husain pada 10 Muharram 68 Hijriah atau 687 Masehi, pada saat itu timbul perpecahan. Syiah Zaidiyah adalah penisbatan kepada pendirinya Zaid bin Abi Zainal Abiin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ia lahir di Madinah tahun 80 Hijriah dan syahid tahun 122 Hijriah. Syahid di Bai'at di Kufah pada masa kekhalifahan Hisham bin Abdul Malik. Syiah Zaidiyah mengalami berbagai tekanan dan provokasi oleh pihak penguasa dinasti Umayyah dalam sejarah perjalanannya, dan mengakibatkan mereka harus berjuang merebut kekuasaannya. Pada saat Syiah Zaidiyah mengalami kekosongan kekuasaan, sempat menimbulkan kekacauan. Syiah Zaidiyah dalam perkembangannya mengalami kelemahan dikarenakan banyak kritikan yang mengakibatkan paham dan doktrinnya yang berbeda-beda dengan Syiah lainnya. Adapun faktor yang tidak mengakibatkan melemahnya Syiah Zaidiyah ini karena mereka suka dan bersedia mengangkat senjata dalam medan perang, terutama saat pemerintahan yang zalim. Yang ketiga yaitu sekte Ghulat. Pemerintahan Khalifah Utsman
644 sampai 656 Masehi. Di penghujung pemerintahan ini, gerakan-gerakan mulai tampil di permukaan dan menjadi suatu gerakan yang kuat. Dalam situasi yang tidak menentu, ditambah lagi tersebarnya fitnah ke Khalifah Utsman, tiba-tiba muncul sosok pria yang masuk Islam bernama Abdullah bin Sabah. Selanjutnya, pada perkembangan Syiah Gulat ini dibagi Al-Syahrastani menjadi 11 golongan, yaitu 1. Al-Sabaiyah, 2. Al-Kamiliyah, 3. Al-Baiyah, 4. Al-Mughoriyah, 5. Al-Mansuriyah, 6. Al-Khattabiyah, 7. Al-Khayaliyah, 8. Al-Hishamiyah, 9. Al-Nu'maniyah, 10. Al-Yunusiyah, 11. Al-Nusairiyah. Relevansi aliran Syiah di masa milenial. Tidak dapat dipungkiri bahwa aliran Syiah di era milenial ini masih kerap kali diterapkan. Namun, ajaran Syiah kerap kali menyimpang sehingga terkadang tidak relevan apabila diterapkan di era milenial, khususnya pada saat ini. Majelis Ulama Indonesia atau MUI sendiri menentang ajaran-ajaran Syiah karena terdapat ajaran-ajaran yang menyimpang dari syariat. Keterangan penyimpangan ajaran Syiah dari kemurnian ajaran Islam diperkuat oleh 10 kriteria aliran sesat yang telah ditetapkan dalam Rakernas MUI. Akan tetapi, dewasa ini masih kerap diterapkan masyarakat yang masih melakukan tradisi-tradisi Syiah. Sebagian masyarakat, khususnya umat Islam, masih menjelaskan tradisi-tradisi leluhur yang terkadang mereka juga tidak paham bahwa itu merupakan tradisi Syiah. Menurut Gus Dur, salah satu pengaruh tradisi Syiah dalam tradisi keislaman Indonesia adalah praktik nyanyian atau biasa disebut dengan pujian menjelang salat yang bisa dipraktikkan di kalangan warga Nahdiyin atau NU. Nyanyian ini berisi pujian untuk Ahl al-Bait atau keluarga Nabi, istilah yang sangat populer di kalangan Syiah. Budayawan sekaligus ulama yaitu Profesor Ali Hashim mengemukakan beberapa tradisi Syiah yang masih dijalankan oleh umat Islam di Indonesia. Di antaranya ialah Grebek Suro, Yasinan, ziarah kubur, dan masih banyak lain sebagainya. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan maupun kesalahan dalam kami menyampaikan materi. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.